menyusun beberapa komponen secara bersamaan dalam kebanyakan kasus aplikasi yang kompleks akan sangat cocok apabila kamu bisa membagikan ke masing-masing komponen secara terpisah. Salah satunya ada komponen Hello World yang berhasil kalian buat. Agar lebih mudah memahaminya, bagaimana kalau saatnya buat aplikasi sederhana dengan membuat fitur data buku, menambahkan buku, menandai buku yang sudah dibaca, dan nanti pada akhirnya daftar bukunya kita bisa tampilkan satu persatu. Tentu aplikasi bukunya nanti terdiri dari beberapa komponen. Pada kasus ini komponen pertama namanya booklist sebagai tempat melihat semua daftar buku yang ingin dibaca. Sedangkan untuk komponen berikutnya namanya add book untuk menambahkan buku baru ke dalam list. Oke, sekarang coba buka projectnya. Di dalam folder SRC kita mulai menyusun struktur folder. Katakanlah ada folder app. Di dalam folder app ini ada komponen yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada komponen booklist, formatnya .jsx. Lalu ada komponen bookform. Untuk kerangka dasarnya, sementara waktu saya mau merender dan mencantumkan daftar list bukunya beserta penulisnya. Saya akan coba ambil template-nya langsung dari sini. Lalu saya masukkan, saya paste. Strukturnya sederhana, hanya menampilkan list buku dan nama penulisnya. Diberikan juga style CSS. Habis itu baru diekspor function komponennya. Lakukan hal yang sama buat komponen add book. Kita ambil strukturnya, lalu kita tampilkan di sini. Jangan lupa kita ekspor komponennya, render komponen formulir yang bisa digunakan untuk menambahkan data buku. Ada input tipe file, terus ada button submitnya. Kedua komponen ini akan kita satukan menjadi satu kesatuan, yang mana komponen ini yang bertanggung jawab menampilkan susunan komponennya. Katakanlah namanya mybook.jsx. Jadi kalian boleh buat dulu function mybook kurung kurawal. Dia hanya mereturn sebuah syntax fragment. Saya tulis di sini judulnya mybook dan saya susun komponen tersebut sebagai komponen aplikasinya. Yang pertama ada komponen booklist, lalu ada komponen bookform. Kita coba balik lagi. Di sini kita ganti dulu add book jadi bookform agar bisa kita impor dan dirender dengan baik. Kurang lebih seperti ini. Jadi booklistnya kita impor /bookform dan /booklist. Nama ebook ini adalah komponen aplikasi kita yang akan kita render, kita tampilkan ke layar browser. Kita tampilkan di sini mybook. Sebelum kita tampilkan, jangan lupa kita ekspor terlebih dahulu. Kontrol spasi, nanti muncul komponennya. Tinggal kalian enter saja. Nanti Visual Studio Code-nya akan otomatis mengimpor ke lokasi yang tepat. /folder app, lalu masuk ke komponen yang bersangkutan. Jadi sekarang komponennya sudah terpisah. Untuk halaman aplikasinya juga kita buatkan sendiri. Terus disusun satu persatu di dalamnya. Dengan begitu hubungan antar komponennya bisa kalian sebut sebagai induk atau
parent. Sedangkan komponen susunan di dalamnya itu bisa kita bilang turunan dari parent, komponen children atau anaknya. Seharusnya konsep seperti ini sama seperti konsep elemen HTML pada DOM. Kalau kamu mau lihat demonya, silakan buka terminal, jalankan seperti biasa, npm run dev, akses localhost 3000. Oke, ini adalah tampilan aplikasi saat ini. Ada listnya, list buku beserta penulis, dan ada formulir form tambah data. Agar lebih lengkapnya, bagaimana kalau aplikasi kita itu terdiri dari beberapa komponen. Misalnya ada bagian header, lalu nanti di bawahnya ada bagian footer. Nah, itu bisa kita susun di komponen aplikasi ini, komponen utamanya, dengan membuat sebuah folder components. Katakanlah komponen header yang pertama, dan ada komponen footer untuk bagian bawah. Nanti di tengah-tengahnya adalah konten aplikasinya yang berupa data buku itu. Seperti biasa kita ekspor function header. Untuk penamaannya sudah saya jelaskan, diawali dengan huruf besar agar bisa membedakan antara komponen dan elemen HTML asli. Di komponen header ini saya akan mereturn elemen gambar. Jadi saya buat dulu struktur gambarnya. Karena saya sudah menyediakan gambarnya di dalam folder aset, ada 2 gambar yang saya sudah siapkan. Saya mau menampilkan gambar di dalam komponen header, tapi kita impor dulu. Nama gambarnya bebas, anggap saja nama aliasnya logo. Gambarnya itu berasal dari folder aset, jadi mundur dulu, // folder aset. Kita ambil gambar yang pertama, namanya logo, kita render di sini. Untuk alternatif teksnya kita buat saja solid.js. Kemudian kita tambahkan style property CSS yang saya buat sebuah variabel konstan. Lebarnya saya berikan lebar sekitar 200 pixel. Lalu saya tampilkan langsung di sini header. Saya enter. Kita tutup. Headernya berasal dari // jadi mundur dulu baru bisa ke folder komponen. Cukup seperti itu. Ekspor lalu diimpor. Maka nanti tampil gambarnya seperti ini. Mantap. Tugas berikutnya adalah membuat komponen footer. Lakukan hal yang sama, function footer, diekspor, lalu return sebuah fragment. Di sini saya tampilkan sebuah paragraf yang menjelaskan tentang copyright Baledemi, dan ada gambar yang kedua yang perlu kita impor di bagian paling atas. Susunan aplikasinya atau komponen apa saja yang berada di aplikasi tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan aplikasinya. Jadi seharusnya komponen footernya bisa langsung kalian tampilkan saja. Footer, enter. Otomatis akan diimpor. Lokasinya sudah benar, maka nanti akan tampil seperti ini. Bagaimana kalau misalnya di dalam app modul CSS, kelas app kita buat rata kiri agar bisa seperti ini, dan di bagian indeks saya mau marginnya itu
Disesuaikan kembali agar tampilannya jauh lebih menarik.